Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukaipa Yuli Prihatin. Saya adalah salah satu anggota kelompok tugas akhir Digital Store and Digital Media Repository dengan topik Integrated System for Portfolio Based Learning dengan judul Pemetaan Query dan Group Authoring Crayon-pedia berbasis web dan desktop. Pemetaan query di sini dilakukan berdasarkan analisis dalam implementasi aplikasi berbasis web MediaWiki, di mana dia menggunakan MediaWiki versi 1.11. Nah, pemetaan query di sini difungsikan untuk mencari pengelolaan data artikel sehingga nanti bisa diterapkan dalam aplikasi desktop dan bisa berfungsi juga secara langsung dalam web. Nah, pemetaan query yang sudah dilakukan adalah melakukan searching dengan berada pada 5 buah file, kemudian untuk melakukan edit dan juga delete ataupun update. Nah, query sudah ditemukan, file-file yang berhubungan dengan query sudah ditemukan, namun query itu sendiri masih belum ditemukan secara utuh. Sudah ditemukan secara utuh hanya untuk create artikel dan update. Nah, selanjutnya pada implementasi group authoring pada basis web dan desktop, dia akan menerapkan menambahkan beberapa tabel tambahan untuk mendukung dari modul group authoring itu sendiri. Nah, di mana dia nanti akan tetap berhubungan dengan tabel-tabel yang sudah berada pada aplikasi web MediaWiki 1.11. Tabel-tabel yang nanti akan digunakan adalah user, recent change, revision, text, dan page, sebagaimana dia melakukan pengolahan data pada artikel. Nah, sedangkan untuk grup di sini terdapat 5 buah tambahan data tabel tambahan untuk bisa mendukung data group authoring. Di sini terdapat group page, group member, group authoring member, dan group authoring. Nah, selanjutnya di sini adalah aplikasi dari hasil implementasi dari group authoring berbasis desktop. Nah, langsung saja. Aplikasi dari group authoring berbasis desktop itu sendiri dirancang dengan halaman utama seperti berikut. Kemudian di sini terdapat beberapa elemen, di mana elemen di sini digunakan untuk menampilkan daftar grup yang sudah pernah ditambahkan. Di sini merupakan data artikel yang pernah ditambahkan di dalam grup. Kemudian di sini digunakan untuk memberikan parameter kunci atau keyword untuk melakukan pencarian. Kemudian setting di sini untuk melakukan penyetingan pada grup atau perubahan data grup. Kemudian create untuk melakukan penambahan data setelah pencarian, setelah hasil filterasi pencarian. Kemudian synchronize untuk melakukan sinkronisasi data offline dengan online. Nah, selanjutnya di sini perlu kita ketahui bahwa ketika form pertama kali diupload, dia akan membuat button setting dan create itu dalam keadaan false. Kemudian dia akan memberikan nilai kepada file combo dan file table. Nah, file combo dan file table. File combo sendiri di sini berisi dengan data-data dari grup. Maksudnya di sini bukan adalah dia memasukkan data ke dalam list grup atau data-data grup ke dalam elemen grup yang berada di sini. Di sini dia melakukan koneksi ke database dengan menggunakan username root, di mana dia masih berada dalam localhost, dan dia memberikan perintah query-nya, dan kemudian dia menambahkan berdasarkan pengulangan
yang telah ditemukannya. Nah, selanjutnya dia mengisi tabel. Mengisi tabel di sini apabila list grupnya berisi all, maka dia grup SQL-nya, maka dia akan menambahkan sebuah perintah grup SQL di dalam sini. Nah, di sini adalah perintah query. Perintah query di sini terdapat 3 buah, di mana dia melakukan pencarian berdasarkan konten. Jadi melakukan pencarian kepada seluruh artikel yang ada di data offline, baik itu grup maupun tidak. Nah, yang kedua adalah dia melakukan perhitungan data pada data yang telah ditemukan. Nah, kemudian selanjutnya di sini dia akan melakukan pencarian berdasarkan grup. Nah, selanjutnya dia akan diterapkan dan kemudian dia akan dikondisikan apabila di sini data dari page tersebut lebih dari 1, lebih dari 0, maka dia akan memberikan mengkondisikan ulang apabila data dari data grup lebih dari 1 atau kurang dari 1. Jika memang kurang dari 1, maka dia akan melakukan penambahan data grup. Namun jika tidak, jika artikel tidak ditemukan, maka dia akan memberikan keterangan bahwa artikel tersebut siap untuk ditambahkan atau atau beserta grup. Jadi pencariannya grup dan artikel juga tidak memiliki record data di dalam hasil pencarian tadi. Nah, selanjutnya di sini dia akan melakukan create di sini dia akan melakukan create dengan mengeset, dengan memanggil from 2, dengan mengeset title, mengeset value pada title dan tipe create. Nah, di sini terdapat penyaluran variabel, isi variabel. Nah, di sini langsung saja di form 2. Di form 2 akan tampil seperti ini. Di sini pertama kali form ini di load, maka dia akan mengkondisikan apakah dia dalam keadaan AG atau artikel grup, penambahan artikel grup, atau artikel saja, atau grup saja, atau dalam kondisi edit. Nah, untuk penyaluran variabel itu terdapat dalam di sini. Nah, di sini dia akan memberikan nilai dari hasil yang telah dikirimkan pada dari form 1 ke form 2 dengan memasukkannya ke dalam variabel global dari form tersebut. Nah, selanjutnya untuk create itu sendiri dia berada dalam panel-panel. Untuk self authoring, dia akan melakukan penyimpanan data apabila dia dalam keadaan ED atau edit, maka dia akan mengupdate. Apabila dia melakukan save, maka dia akan melakukan penyimpanan data baru. Nah, pada fungsi ini juga penyimpanan shift authoring ini dia juga melakukan penyimpanan self authoring dan juga group authoring. Nah, penyimpanan self authoring itu sendiri, self authoring berarti secara langsung, jadi tidak ada poin untuk menambahkan data group authoring di dalam tabel group authoring. Jadi self authoring adalah penambahan pada group X sendiri dengan berdasarkan groups yang sudah user miliki. Nah, sehingga di sini perbedaan
mendasar dengan group authoring adalah penambahan pada kolom group authoring di sini. Nah, selanjutnya apabila dia group authoring, maka dia akan melakukan penambahan data group member. Nah, penambahan data group member ini dilakukan dengan pemanggilan fungsi terhadap form 4 atau form group authoring member. Nah, seperti ini. Nah, di group authoring member ini, ketika pertama kali di load, maka dia akan mencari data user yang sudah ada di dalam grup. Perintahnya berada pada load combo member. Nah, berada di sini. Di sini combo box akan ditambahkan item add sesuai dengan group name yang sudah dikirimkan dari form 2. Nah, dari selanjutnya maka pada form 2 selain group authoring, dia akan melakukan pengelolaan data group, di mana data group di sini dia juga menambahkan data group member. Nah, penambahan data group member itu memanggil dengan form 3 dengan melakukan set value pada group ID. Nah, seperti ini. Nah, group member ini selanjutnya dia akan tersimpan pada group member. Sedangkan yang tadi group authoring maka akan di sini. Nah, group authoring pada form 4, group authoring member dia memiliki hubungan dengan group members, di mana berdasarkan dari groups yang ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk pada sinkronisasi, proses sinkronisasi. Di sini dia akan memanggil sebuah form, yaitu form login, di mana dia harus melakukan autentikasi dulu terlebih dahulu. Apabila nanti dia berhasil melakukan autentikasi, maka dia akan memanggil form 7, di mana form 7 tersebut adalah form utama dari sinkronisasi. Form utama dari sinkronisasi di sini, form upload dan download memiliki panel atau tempat yang sama, di mana perbedaannya di sini adalah pada database yang sedang diakses. Nah, di sini terdapat dua buah tab, di mana di sini adalah groups dan artikel, di mana apabila user melakukan upload pada groups, dia akan langsung mengupload data group dan group member. Sedangkan untuk artikel, dia akan langsung mengupload data artikel dari grup tersebut dengan mengecek apakah data grup tersebut sudah ada atau tidak. Nah, selanjutnya untuk proses upload atau download itu dilakukan ketika data hasil pencarian atau data yang ada di dalam tabel hasil pencarian itu sudah ada atau diklik. Nah, sehingga di sini source-nya berada pada di sini. Nah, dia ketika dia diklik, maka dia akan mencari data dari
page ID, di mana page ID di sini adalah. Nah, selanjutnya page ID ini akan dipanggil atau diset dalam form 8. Nah, form 8 ini adalah form untuk melakukan proses upload, di mana di sini dilakukan penyimpanan data. Nah, di sini ketika form pertama kali di-upload, dia akan mengambil data atau get data, di mana dia akan melakukan get data. Get data di sini dia memberikan nilai pada variabel global, yaitu temporary data, untuk mengambil data sesuai dengan section yang sudah disampaikan oleh form 7. Nah, selanjutnya apabila dia melakukan get group, maka dia akan mengambil data group yang berelasi, di mana di sini adalah group dan group member. Nah, selanjutnya di sini dia akan dimasukkan ke dalam sebuah teks dan kemudian dikembalikan kembali, sehingga nanti pada variabel global data dia akan memanggil seluruh data yang telah dikonversi tersebut ke dalam string. Nah, selanjutnya di sini apabila pengguna menekan tombol yes, maka dia akan melakukan proses sesuai dengan status data yang sedang berlangsung. Apakah dia akan melakukan upload data atau download data? Ketika dia melakukan upload data, maka dia akan mengambil dari time data tersebut, dia akan dipecah menjadi sebuah bentuk array, di mana dia memiliki separator seperti yang sudah diberikan. Nah, kemudian di sini dia akan memasukkan ke dalam array kembali, agar nanti dia bisa disampaikan ke dalam database online. Namun di sini kendalanya adalah dalam pengolahan data array ini masih dalam tahap pencarian solusi. Nah, sudah diketahui, sudah dirancang bagaimana nanti algoritmanya yang akan berjalan, dimana apabila nanti upload, maka grup dia akan melakukan pencarian kepada database online, sehingga nanti dia akan mencocokkan apakah datanya sudah ada atau belum. Nah, bila dia sudah ada, maka dia akan melakukan konfirmasi atau langsung memberikan status kepada data grup yang sedang diupload tersebut adalah failed. Dan kemudian begitu juga dengan data grup member yang sedang ditambahkan ke dalam database online, dia akan dicek apakah dia sudah antara tabel user dengan tabel grup member yang sedang disinkronisasi itu, apakah dia sinkron atau tidak datanya, atau selaras atau tidak. Apabila tidak selaras, maka dia akan dinyatakan sebagai data failed, dan itu nanti akan ditampilkan ke dalam notifikasi. Nah, selanjutnya di sini apabila dia melakukan download, maka dia juga sama. Di sini dia akan dari tabel offline dari tabel online akan di offline-kan dengan mencocokkan apakah data tersebut sudah ada atau tidak. Nah, selanjutnya di sini untuk notifikasi, saat ini notifikasi dia akan melakukan pencarian data. Data-data yang sudah ada, apakah dia terdapat invitation group member atau group authoring. Nah, di sini sudah bisa untuk ini.
Namun untuk data yang failed itu masih belum bisa ditampilkan karena untuk saat ini upload dan download masih belum terimplementasi dengan belum sesuai dalam implementasinya. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita bisa menambahkan data artikel. Nah, di sini terdapat status, di mana status di sini menyatakan dia bisa dibentuk sebagai artikel ataupun group name. Nah, di sini dia berarti bisa dibuat sebagai self authoring